Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Mobile Tra MMS. Dalam video tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses Mobile Tra MMS, bagaimana untuk membuat penjadwalan pemeriksaan dan perawatan, dan banyak lainnya. Membuat penjadwalan dan juga pemeriksaan pada sistem aplikasi Tra MMS. Penjadwalan ini digunakan oleh user dengan role KUPT. Berikut langkah-langkahnya. Masuk ke dalam aplikasi Tra MMS sebagai KUPT. Masukkan NIP dan juga password, kemudian masukkan kode verifikasi. Pada sidebar menu pemeriksaan, klik pada menu penjadwalan pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan halaman daftar jadwal yang telah dibuat. Data penjadwalan terbagi menjadi dua, yaitu pada pemeriksaan siang dan pemeriksaan malam. Berikutnya, klik pada tombol tambah jadwal untuk menambahkan jadwal pemeriksaan ke dalam sistem. Data yang dapat user masukkan berupa lintas, jalur, petak awal, KM plus HM awal, petak akhir, KM plus HM akhir, panjang KM tipe PPJ, waktu mulai, durasi tunggu dalam satuan menit, waktu tunggu dalam satuan menit, dan waktu pemeriksaan. Tipe PPJ terbagi menjadi dua kategori, yaitu IP1 adalah jalan kaki, lori motor, dan lori KPJ. Sedangkan IP2 adalah lokrit dan juga kabin rit. Masukkan waktu mulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Durasi tugas merupakan lama waktu penugasan yang diberikan kepada pemeriksa. Klik simpan jika dirasa semua data telah terisi. Berikutnya, klik pada ikon detail untuk melihat detail data jadwal pemeriksaan. Di dalam detail jadwal, terdapat tombol untuk menambahkan penugasan. Pilih nama PPJ yang akan diberikan tugas. Kemudian periode tugas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pilih hari penugasan yang akan dijadwalkan. Lalu pilih tipe penugasan tersebut. Jika dirasa telah selesai, klik pada tombol simpan untuk menyimpan penugasan. Maka dapat dilihat pada tabel penugasan yang baru saja dibuat. Penugasan ini bertujuan untuk menunjuk pelaksana pemeriksaan jalan kereta api. Selanjutnya, klik pada tombol aktivitas PPJ untuk mengirimkan data penugasan ke dalam sistem mobile. Pembuatan aktivitas PPJ ini sebenarnya dilakukan otomatis oleh sistem setiap 30 menit. Patroli pelaksanaan pemeriksaan oleh Satker dan staf patroli pelaksanaan ini digunakan oleh pelaksana tugas untuk melakukan pemeriksaan jalur kereta api dengan menggunakan bantuan aplikasi mobile. Berikut langkah-langkah penggunaannya. Langkah pertama, login ke dalam aplikasi Mobile Tra MMS sebagai Satker dan staf. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Klik pada tombol masuk, maka sistem akan menampilkan halaman home sebagai halaman awal dari aplikasi Tra MMS. Klik pada menu pemeriksaan patroli, maka sistem akan menampilkan daftar jadwal pemeriksaan yang telah ditugaskan kepada staf tersebut. Pada daftar penjadwalan, terdapat keterangan jalan kaki, lokrit, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam tipe pemeriksaan PPJ IP1 adalah jalan kaki, lori motor, dan lori KPJ. Sementara untuk tipe pemeriksaan PPJ IP2 adalah lokrit dan kabin rit. Klik pada jadwal aktivitas pemeriksaan terdekat, yaitu jadwal dengan status pemeriksaan aktivitas hari ini. Maka sistem akan menampilkan halaman rute patroli pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh pelaksana tugas. Pada navigasi map, terdapat ikon berbentuk X, tanda tersebut merupakan awal keberangkatan dari pelaksana tugas pemeriksa. Klik pada tombol berangkat untuk memulai pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan halaman checklist peralatan pemeriksaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas pemeriksa siap untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Klik tombol info untuk dapat melihat referensi alat yang harus dibawa. Cek pada radio button ketersediaan, pilih ada jika peralatan memang tersedia.
Jika dirasa semuanya sudah lengkap, maka klik pada tombol Submit untuk mengirimkan data kelengkapan peralatan pemeriksaan ke dalam sistem. Navigasi pada map akan berubah menjadi informasi jalur pemeriksaan untuk petugas pemeriksa. Jalur tersebut ditandai dengan garis berwarna biru, dan titik biru merupakan informasi lokasi petugas pemeriksa. Klik pada tombol ambil foto untuk melakukan check-in atau kehadiran pemeriksaan. Masukkan NIP yang saat ini bertugas sebagai pemeriksa. Kemudian, klik pada tombol cari pegawai. Bila pegawai ditemukan, maka absensi bisa dilanjutkan dengan klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan otomatis membuka kamera untuk melakukan pengambilan gambar pegawai. Ambil gambar, dan sistem akan menyimpan gambar tersebut ke dalam database. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan alert sukses foto berhasil ditambahkan. Sekarang, user sudah dapat melakukan pemeriksaan. Rute jalur pemeriksaan tersebut sudah ditampilkan dalam navigasi map dengan tanda garis berwarna biru. Klik pada tombol pemeriksaan untuk memulai pemeriksaan pada jalur kereta api. Informasi yang ditampilkan pada halaman pemeriksaan berupa resor, foto berangkat, foto tiba, koordinat saat berangkat, koordinat ketika selesai, tipe PPJ, tipe jalur, petak pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan. Klik pada drop-down pemeriksaan untuk melihat pada form pemeriksaan. Inputkan data pada form pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang ditemukan ketika pemeriksaan dilakukan. Beberapa item kegiatan pemeriksaan yang dapat ditambahkan diantaranya pemeriksaan rel, pemeriksaan bantalan, pemeriksaan balas, pemeriksaan sistem penambat, pemeriksaan sambungan, pemeriksaan badan jalan, dan pemeriksaan slab atau plinth. Input yang dapat user isikan yaitu pada bagian hasil. Apabila hasil pemeriksaan terdapat temuan, maka user dapat mengisikan pada radio button dengan memilih ada. Bila tidak ditemukan temuan, maka user isikan tidak ada. User dapat melihat detail item pemeriksaan dengan cara klik pada ikon info, maka sistem akan menampilkan pop-up berupa informasi dari item pemeriksaan tersebut. User juga dapat menambahkan catatan pada item pemeriksaan yang berfungsi untuk mendeskripsikan temuan tersebut. Bila semua item pemeriksaan sudah berhasil diinput semuanya, tahap selanjutnya adalah menambahkan form temuan. Form temuan ini berfungsi untuk mengklasifikasikan dari data pemeriksaan sebelumnya. Klik pada drop-down temuan 1, maka akan menampilkan beberapa form yang harus diinputkan. Pilih pada petak jalur yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian pilih lokasi dari temuan tersebut. Lokasi merupakan informasi titik koordinat pada temuan pemeriksaan. Berikutnya, pilih pada jenis material. Jenis material merupakan jenis kerusakan material yang ditemukan. Kemudian, pilih pada material. Material yang akan ditampilkan berdasarkan pada jenis material yang dipilih. Maka, material yang akan muncul di sini adalah lingkungan. Sebagai informasi, lingkungan masuk ke dalam jenis kategori temuan dengan kode MC3. Selanjutnya, pilih jenis kerusakannya. Jenis kerusakan ini menandakan kerusakan seperti apa saat ditemukan ketika pemeriksaan. Kemudian, masukkan jumlah kuantiti temuan kerusakan, kuantiti yang dilaporkan dalam satuan meter persegi. Masukkan juga mulai dan selesainya pada temuan kerusakan,
penulisan laporan mulai dan selesai dalam satuan meter. Lalu tambahkan level of safety atau tingkat keamanan yang diperlukan pada kerusakan tersebut. Masukkan pada pilihan tindakan lanjutan yang akan dilakukan pada temuan kerusakan. Tahap terakhir, yaitu masukkan gambar atau foto temuan sebagai bukti dari temuan kerusakan tersebut. Berikutnya, tambahkan temuan dengan cara klik pada tombol tambah temuan. Penambahan temuan ini harus sama dengan jumlah pada pemeriksaan atau lebih banyak dari pemeriksaan saat dilaporkan. Langkah pengisian temuan tersebut masih sama dengan sebelumnya. Pada temuan kali ini, material yang dimasukkan adalah rel R.54. Material pada temuan kerusakan ini masuk ke dalam kategori temuan MM6. Ulangi untuk menambahkan temuan berikutnya. Kali ini, material pada temuan kerusakan yang dimasukkan adalah balas. Balas merupakan kategori temuan kerusakan yang masuk ke dalam kode MM12. Bila semua temuan telah ditambahkan, maka user dapat melakukan klik pada tombol kembali untuk mengembalikan tampilan pada halaman navigasi map pemeriksaan. Bisa dilihat bahwa posisi pelaksanaan tugas sudah berada pada titik akhir pemeriksaan, yang artinya pelaksana tugas sudah dapat menyelesaikan proses pemeriksaan tersebut apabila telah sampai pada titik akhir pemeriksaan. Klik pada tombol selesai, maka user akan diminta untuk memasukkan NIP kembali untuk proses checkout pemeriksaan. Masukkan NIP yang sesuai dengan pelaksana tugas saat ini, kemudian klik cari pegawai. Bila ditemukan, maka klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan membuka kamera, ambil gambar wajah sebagai bukti absensi checkout, maka sistem akan menyimpan gambar tersebut. Apabila proses berhasil, maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data. User juga dapat melakukan review dan edit pada data yang telah dikirim dengan cara klik pada masing-masing tombol drop-down, pemeriksaan dan temuan. Sesuaikan pada data temuan bila diperlukan. Bila semuanya dirasa sudah sesuai, klik pada tombol Submit untuk mengirimkan data pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil submit data, dan tampilan pada navigasi rute pemeriksaan akan berubah menjadi tidak ada agenda. Status pada penjadwalan juga akan berubah menjadi menunggu approval KUPT. User dapat melihat riwayat pemeriksaan dengan klik pada tombol yang berada pada pojok kanan atas. Klik pada riwayat pemeriksaan dengan status menunggu KUPT, maka user akan diarahkan ke dalam halaman detail pemeriksaan yang telah dilakukan.
Patroli pelaksanaan pemeriksaan oleh Satker dan staf pada IP2. Patroli pelaksanaan ini digunakan oleh pelaksana tugas untuk melakukan pemeriksaan jalur kereta api dengan menggunakan bantuan aplikasi mobile. Langkah pertama, login ke dalam aplikasi mobile Tra MMS sebagai Satker dan staf. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Klik pada tombol masuk, maka sistem akan menampilkan halaman home sebagai halaman awal dari aplikasi Tra MMS. Klik pada menu pemeriksaan patroli, maka sistem akan menampilkan daftar jadwal pemeriksaan yang telah ditugaskan kepada staf tersebut. Pada daftar penjadwalan, terdapat keterangan jalan kaki, lokrit, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam tipe pemeriksaan PPJ IP1 adalah jalan kaki, lori motor, dan lori KPJ. Sementara untuk tipe pemeriksaan PPJ IP2 adalah lokrit dan kabinrit. Klik pada jadwal aktivitas pemeriksaan terdekat, yaitu jadwal dengan tipe PPJ Lokrit atau bisa disebut dengan IP2. Maka sistem akan menampilkan halaman rute patroli pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh pelaksana tugas. Pada navigasi map, terdapat ikon berbentuk X, tanda tersebut merupakan awal keberangkatan dari pelaksana tugas pemeriksa. Klik pada tombol berangkat untuk memulai pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan halaman checklist peralatan pemeriksaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas pemeriksa siap untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Klik tombol info untuk dapat melihat referensi alat yang harus dibawa. Cek pada radio button ketersediaan, pilih ada, jika peralatan memang tersedia. Jika dirasa semuanya sudah lengkap, maka klik pada tombol Submit untuk mengirimkan data kelengkapan peralatan pemeriksaan ke dalam sistem. Navigasi pada map akan berubah menjadi informasi jalur pemeriksaan untuk petugas pemeriksa. Jalur tersebut ditandai dengan garis berwarna biru, dan titik biru merupakan informasi lokasi petugas pemeriksa. Klik pada tombol ambil foto untuk melakukan check-in atau kehadiran pemeriksaan. Masukkan NIP yang saat ini bertugas sebagai pemeriksa. Kemudian, klik pada tombol cari pegawai. Bila pegawai ditemukan, maka absensi bisa dilanjutkan dengan klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan otomatis membuka kamera untuk melakukan pengambilan gambar pegawai. Ambil gambar, dan sistem akan menyimpan gambar tersebut ke dalam database. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan alert sukses foto berhasil ditambahkan. Sekarang, user sudah dapat melakukan pemeriksaan. Rute jalur pemeriksaan tersebut sudah ditampilkan dalam navigasi map dengan tanda garis berwarna biru. Klik pada tombol pemeriksaan untuk memulai pemeriksaan pada jalur kereta api. Informasi yang ditampilkan pada halaman pemeriksaan berupa resor, foto berangkat, foto tiba, koordinat saat berangkat, koordinat ketika selesai, tipe PPJ, tipe jalur, petak pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan. Masukkan NIP masinis yang bertugas saat ini. Ini bertujuan untuk membantu memverifikasi penggunaan jalan rel untuk pemeriksaan. Kemudian masukkan nomor kereta api dengan jadwal yang terdekat dengan pemeriksaan tersebut. Kemudian, masukkan juga pada nomor lokomotifnya. Setelah semua data verifikasi berhasil diisi, tambahkan temuan dengan cara klik pada tombol tambah temuan. Maka user akan diminta menginputkan petak lokasi temuan. Selanjutnya, masukkan lokasi di mana temuan kerusakan tersebut ditemukan. Pilih jenis material. Pada jenis material IP2 terdapat geometri dan juga konstruksi. Kemudian, pilih material temuan kerusakan yang akan dilaporkan. Material lengkung merupakan kategori temuan kerusakan dengan kode MG2. Selanjutnya, pilih jenis kerusakan yang ditemukannya. Pilih level of safety atau tingkat keamanan pada temuan kerusakan tersebut.
Dimulai dari X, ini mengindikasikan tingkat keamanan level 2, sementara XX adalah level 3, dan XXX merupakan tingkat keamanan level 4. Dan terakhir, pilih jenis tindakan lanjutan yang akan diberikan terhadap temuan kerusakan tersebut. Tambahkan temuan bila mendapatkan temuan kerusakan saat dilakukannya pemeriksaan. Pengisian temuan prosesnya masih sama dengan sebelumnya. Kemudian, pilih material temuan kerusakan yang akan dilaporkan. Material lurusan merupakan kategori temuan kerusakan dengan kode MG1. Setelah semua temuan dirasa sudah ditambahkan, klik pada tombol kembali untuk mengembalikan ketampilan navigasi map. Bisa dilihat bahwa posisi pelaksanaan tugas sudah berada pada titik akhir pemeriksaan, yang artinya pelaksana tugas sudah dapat menyelesaikan proses pemeriksaan tersebut apabila telah sampai pada titik akhir pemeriksaan. Klik pada tombol selesai, maka user akan diminta untuk memasukkan NIP kembali untuk proses checkout pemeriksaan. Masukkan NIP yang sesuai dengan pelaksana tugas saat ini, kemudian klik cari pegawai. Bila ditemukan, maka klik pada tombol lanjut. Maka sistem akan membuka kamera, ambil gambar wajah sebagai bukti absensi checkout, maka sistem akan menyimpan gambar tersebut. Apabila proses berhasil, maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data. User juga dapat melakukan review dan edit pada data yang telah dikirim dengan cara klik pada masing-masing tombol drop-down, pemeriksaan dan temuan, sesuaikan pada data temuan bila diperlukan. Bila semuanya dirasa sudah sesuai, klik pada tombol submit untuk mengirimkan data pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil submit data, dan tampilan pada navigasi rute pemeriksaan akan berubah menjadi tidak ada agenda. Status pada penjadwalan juga akan berubah menjadi menunggu approval KUPT. User dapat melihat riwayat pemeriksaan dengan klik pada tombol yang berada pada pojok kanan atas. Klik pada riwayat pemeriksaan dengan status menunggu KUPT. Maka user akan diarahkan ke dalam halaman detail pemeriksaan yang telah dilakukan. Approval hasil pemeriksaan dari IP1 dan IP2 yang dapat dilakukan oleh KUPT, proses ini bermaksud untuk menyetujui hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas pemeriksa. Langkah pertama, login ke dalam aplikasi TraMMS sebagai KUPT. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar di dalam aplikasi. Klik pada tombol masuk, maka sistem akan menampilkan halaman home sebagai halaman awal dari aplikasi TraMMS. Klik pada menu pemeriksaan patroli, dan pilih menu approval. Maka sistem akan menampilkan halaman daftar pemeriksaan IP1 dan IP2 yang harus dilakukan persetujuan. Klik pada jadwal pemeriksaan yang paling terbaru, maka sistem akan menampilkan halaman detail pemeriksaan. Periksa setiap data pada pemeriksaan tersebut, apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika setiap data pada detail data pemeriksaan sudah sesuai dengan kriteria laporan, klik tombol selanjutnya yang berada pada paling bawah halaman detail pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan pop-up pilihan kelayakan operasi. Apakah laporan pemeriksaan tersebut layak, atau siap dilakukan operasi, atau tidak siap dilakukan operasi. Checklist pada siap operasi apabila memang sudah sesuai, dan klik pada tombol setuju untuk melakukan persetujuan terhadap laporan pemeriksaan tersebut. Sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data, dan data yang telah dilakukan persetujuan tersebut dapat diperiksa pada menu riwayat pemeriksaan. Klik pada data pemeriksaan yang baru saja dilakukan persetujuan, maka sistem akan menampilkan halaman detail pemeriksaan.
Lakukan persetujuan yang sama pada data pemeriksaan lainnya. Sebagai contoh di sini akan melakukan persetujuan terhadap data pemeriksaan IP2. Jika setiap data pada detail data pemeriksaan sudah sesuai dengan kriteria laporan, klik tombol selanjutnya yang berada pada paling bawah halaman detail pemeriksaan. Maka sistem akan menampilkan pop-up pilihan kelayakan operasi. Apakah laporan pemeriksaan tersebut layak, atau siap dilakukan operasi, atau tidak siap dilakukan operasi. Checklist pada siap operasi apabila memang sudah sesuai, dan klik pada tombol setuju untuk melakukan persetujuan terhadap laporan pemeriksaan tersebut. Sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data, dan data yang telah dilakukan persetujuan tersebut dapat diperiksa pada menu riwayat pemeriksaan. Klik pada data pemeriksaan yang baru saja dilakukan persetujuan, maka sistem akan menampilkan halaman detail pemeriksaan. Pembuatan perencanaan perawatan yang dilakukan oleh KUPT. Pembuatan perawatan ini bertujuan untuk membuat penugasan perawatan pada temuan kerusakan yang telah dilaporkan sebelumnya. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi web CMS Tra MMS, masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Kemudian masukkan kode verifikasinya sebagai tanda Human Login. Klik pada tombol login, maka user akan diarahkan ke dalam dashboard sebagai akses halaman pertama saat login. Pada sidebar menu data pemeriksaan dan perawatan terpadu, masuk ke dalam menu data pemeriksaan, maka sistem akan menampilkan beberapa submenunya. Masuk ke dalam menu rekapitulasi kegiatan pemeriksaan, maka sistem akan menampilkan daftar rekap dari data kegiatan pemeriksaan. Data rekap kegiatan pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel ini. User juga dapat melihat dokumen form hasil pekerjaan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, klik pada menu rekapitulasi pemeriksaan patroli material dan konstruksi petak jalan. Pada halaman ini, user dapat melihat informasi pemeriksaan patroli pada material dan konstruksi petak jalan. Dapat dilihat pada tabel data pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan. User juga dapat melihat dokumen form hasil pekerjaan dari patroli pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, klik pada menu rekapitulasi pemeriksaan patroli geometri, maka sistem akan menampilkan halaman rekap data dari hasil patroli pemeriksaan pada geometri. Pada daftar tabel pemeriksaan patroli geometri, terdapat data pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh petugas pemeriksa. User dapat melihat detail datanya pada form hasil pekerjaan, maka sistem akan menampilkan halaman PDF dari dokumen tersebut. Berikutnya, klik pada menu rekapitulasi Daily Inspection Report. Pada menu ini, user dapat melihat daftar hasil rekapitulasi pemeriksaan harian atau Daily Inspection. Klik pada form hasil pekerjaan untuk melihat dokumen hasil pekerjaan dalam bentuk PDF. Berikutnya, masuk ke dalam menu data kerusakan. Pada menu ini, semua laporan kerusakan disimpan. User dapat melihat daftar data kerusakan yang sebelumnya dibuat oleh petugas pemeriksa. Pada form rujukan terbagi menjadi dua, yaitu IP1 dan juga IP2. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, IP1 adalah metode pemeriksaan PPJ dengan cara jalan kaki, lori motor, dan lori KPJ. Sementara pada IP2 merupakan metode pemeriksaan dengan menggunakan lockread dan cabin read. User dapat melihat detail dokumen data kerusakan dengan klik pada form rujukan, maka sistem akan menampilkan halaman dokumen dalam bentuk PDF. Masuk ke dalam inti dari part proses perencanaan perawatan. Pada sidebar menu perawatan, masuk ke dalam menu perencanaan perawatan. Kemudian klik pada menu program Weekly Maintenance Report. Pada menu ini, dibuat berdasarkan kebutuhan perencanaan perawatan mingguan pada temuan kerusakan yang dilaporkan. User dapat menambahkan jadwal rencana perawatan mingguan dengan cara masukkan tanggal perencanaan perawatan awal, dan pada tanggal perencanaan perawatan akhir akan terisi otomatis dengan perhitungan 1 minggu. Selanjutnya, pilih lokasi perawatan yang akan dilakukan. Daftar lokasi yang terdapat di dalam form ini
merupakan kumpulan dari hasil pelaporan temuan pemeriksaan. Masukkan aset kerusakan yang terdapat pada lokasi tersebut. Daftar aset kerusakan yang ditampilkan akan berdasarkan pada lokasi temuan pemeriksaan. Berikutnya, masukkan detail kerusakan pada temuan tersebut. Berikutnya, masukkan kegiatan perawatan yang akan dilakukan pada temuan kerusakan. Dan terakhir, masukkan tanggal perencanaan perawatan yang akan dilakukan. Bila dirasa semuanya telah dilengkapi, klik pada tombol tambah untuk memasukkannya ke dalam tabel perencanaan perawatan. Ulangi langkah tersebut untuk menambahkan beberapa data yang akan dilakukan perencanaan perawatan. Bila datanya sudah cukup, klik pada tombol Submit untuk menyimpan data perencanaan perawatan. Data ini akan langsung dikirimkan ke dalam aplikasi Tra MMS Mobile. Weekly Maintenance Report. Melakukan perawatan terhadap laporan temuan kerusakan yang dilakukan oleh pelaksana tugas atau satker dan staf. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi Tra MMS Mobile sebagai satker dan staf. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Klik pada tombol masuk, maka user akan diarahkan ke dalam halaman home. Kemudian klik pada menu perawatan WMR atau Weekly Maintenance Report. Kemudian klik pada penugasan, maka sistem akan menampilkan daftar jadwal perawatan temuan kerusakan. Klik pada salah satu jadwal perawatan, maka sistem akan menampilkan daftar jenis perawatan dari laporan kerusakan. Untuk memulai kegiatan perawatan, klik pada salah satu jenis perawatannya. Sebagai contoh di sini, kita akan memulai perawatan form MC3. Maka sistem akan menampilkan daftar pengisian petugas yang akan diberikan penugasan kegiatan perawatan. Cek pada nama-nama pegawai yang akan diberikan tugasnya. Kemudian, klik pada tombol Mulai Perawatan. Pada pop-up konfirmasi simpan daftar petugas, klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke dalam tahapan kegiatan perawatan. Maka sistem akan menampilkan form pengisian perawatan MC3. Pada item perawatan MC3, terdapat 2 item perawatan yang dapat dilakukan. Klik pada datanya, maka sistem akan menampilkan detail form perawatan. Langkah selanjutnya, masukkan keterangan kondisi sebelum perawatan pada jalur kereta api. Kemudian, masukkan metode perawatan yang akan dilakukan. Masukkan juga volume perawatan dalam satuan meter persegi. Bila telah selesai melakukan perawatan, masukkan detail dari hasil perawatan yang telah dilakukan. Masukkan keterangan kondisi hasil perawatan. Kemudian, masukkan level of safety atau tingkat keamanan pada perawatan yang dilakukan. Masukkan juga pada keterangan perawatan bila diperlukan. Berikutnya, masuk ke dalam item perawatan kedua dan lakukan pengisian seperti pada sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengisian item perawatan, tuliskan kesimpulan dari hasil perawatan tersebut pada field kesimpulan. Berikutnya, user dapat memasukkan foto progres perawatan saat 0% menandakan bahwa perawatan belum dimulai. Ketika 50% progres tersebut menandakan setengah jalan. Dan ketika 100% menandakan bahwa proses perawatan telah selesai, user juga dapat memasukkan masing-masing 2 foto perawatan pada setiap progresnya. Bila semua form dirasa sudah dilengkapi, klik pada tombol kirim untuk mengirim data hasil perawatan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil membuat data hasil perawatan. Pada penjadwalan perawatan, jenis perawatan dengan MC3 sudah tidak terdapat di dalam daftar karena telah selesai dilakukan perawatan.
Selanjutnya, lakukan perawatan terhadap jenis form perawatan MM6. Checklist pada daftar petugas yang akan diberikan penugasan. Kemudian, klik pada mulai perawatan untuk dapat memulai pengisian form perawatan MM6. Pada item perawatan MM6, terdapat satu item perawatan yang bisa dilakukan perawatan. Klik pada data item tersebut, maka sistem akan menampilkan form pengisian perawatan. MM6 merupakan jenis perawatan pada rel kereta api. Masukkan suhu rel kereta api pada detail perawatan. Pada pelaksanaan perawatan, masukkan metode perawatan yang dapat dilakukan. Kemudian, masukkan juga jumlah volume pada perawatan tersebut dalam satuan titik. Bila telah selesai melakukan perawatan, inputkan pada hasil perawatan yang telah dilakukan. Masukkan jumlah volume pada pelat atau baut sambung yang rusak atau hilang, dituliskan dalam satuan titik. Masukkan juga pada level of safety atau tingkat keamanan pada perawatan. Kemudian, masukkan pada kesimpulan perawatan yang telah dilakukan. Berikutnya, user dapat memasukkan foto progres perawatan saat 0% menandakan bahwa perawatan belum dimulai. Ketika 50% progres tersebut menandakan setengah jalan. Dan ketika 100% menandakan bahwa proses perawatan telah selesai, user juga dapat memasukkan masing-masing 2 foto perawatan pada setiap progresnya. Bila semua form dirasa sudah dilengkapi, klik pada tombol kirim untuk mengirim data hasil perawatan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil membuat data hasil perawatan. Pada penjadwalan perawatan, jenis perawatan dengan MM6 sudah tidak terdapat di dalam daftar karena telah selesai dilakukan perawatan. Selanjutnya, kita akan melakukan perawatan terhadap data form perawatan MM12. Klik pada data form perawatan MM12. Pada daftar petugas, checklist pegawai yang akan diberikan penugasan, kemudian klik pada tombol mulai perawatan. Dapat dilihat, pada form perawatan MM12, terdapat 5 item pemeriksaan yang menandakan ada 5 titik lokasi temuan kerusakan yang harus dilakukan perawatan. Mulai perawatan pada data item perawatan yang pertama, kemudian masukkan kondisi pada sebelum perawatan. Di dalam kondisi sebelum perawatan, terdapat gambar kondisi kerusakan. Petugas dapat mengklasifikasikan kerusakan berdasarkan gambar kondisi kerusakan. Cek pada radio button untuk menandakan mana kerusakan yang mirip dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, masuk ke dalam pelaksanaan perawatan. Inputkan pada metode perawatan yang bisa dilakukan. Masukkan luas volume pada perawatan yang dilakukan, luas tersebut dalam satuan meter. Bila perawatan telah selesai dilakukan, petugas dapat mengisikan pada hasil perawatan yang telah dilakukan. Masukkan luas volume yang telah dilakukan perawatan dalam satuan meter. Pilih kondisi kerusakan setelah dilakukan perawatan. Kemudian masukkan level of safety atau tingkat keamanan pada perawatan. Masukkan juga pada keterangan bila diperlukan. Pada pengisian item perawatan berikutnya, proses pengisiannya masihlah sama. Setelah semua item perawatan berhasil dilakukan, masukkan pada kesimpulan perawatan untuk menjelaskan apa saja perawatan yang telah dilakukan. Berikutnya, user dapat memasukkan foto progres perawatan saat 0% menandakan bahwa perawatan belum dimulai. Ketika 50% progres tersebut menandakan setengah jalan. Dan ketika 100% menandakan bahwa proses perawatan telah selesai, user juga dapat memasukkan masing-masing 2 foto perawatan pada setiap progresnya. Bila semua form dirasa sudah dilengkapi, klik pada tombol kirim untuk mengirim data hasil perawatan.
maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil membuat data hasil perawatan. Pada penjadwalan perawatan, jenis perawatan dengan MM12 sudah tidak terdapat di dalam daftar karena telah selesai dilakukan perawatan. Selanjutnya, kita akan melakukan perawatan terhadap data form perawatan MG1. Pada daftar petugas, checklist pegawai yang akan diberikan penugasan perawatan. Kemudian, klik pada tombol Mulai Perawatan, maka sistem akan menampilkan form perawatan MG1. Form perawatan ini digunakan untuk melakukan perawatan pada kerusakan lurusan. Masukkan jarak titik pada perawatan lurusan. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya untuk melanjutkan perawatan. Maka sistem akan menampilkan detail form perawatan lurusan atau MG1. Masukkan metode perawatan. Pada metode perawatan ini terdapat perawatan manual, semi-mekanis, dan mekanis. Masukkan suhu rel pada kondisi sebelum dan sesudah perawatan. Masukkan pada data inspeksi sebelum perawatan di KM plus HM 167 plus 900. Masukkan data bantalan keberapa. Kemudian masukkan tandanya. Masukkan data listringan sebelum perawatan. Masukkan juga pada angkatan sebelum perawatan. Lanjut pada bagian lebar rel sebelum perawatan. Kemudian masukkan pertinggian sebelum perawatan. Terakhir masukkan skilu sebelum perawatan. Jika sudah, lanjutkan ke dalam pengisian inspeksi sebelum perawatan pada data berikutnya, yaitu pada KM plus HM 168 plus 000. Selanjutnya, lakukan pengisian pada data inspeksi sesudah perawatan, yaitu pada KM plus HM 167 plus ke 900. Masukkan data listringan sesudah perawatan, data angkatan sesudah perawatan, data lebar rel sesudah perawatan, data pertinggian sesudah perawatan, dan data skilu sesudah perawatan. Kemudian pilih level of safety atau tingkat keamanan pada inspeksi perawatan tersebut. Masukkan pada keterangan bila diperlukan. Berikutnya, masukkan data pada form inspeksi perawatan selanjutnya, yaitu pada KM plus HM 168 plus 000. Pada proses pengisian ini, masih sama seperti sebelumnya. Bila dirasa semua data inspeksi perawatan telah selesai diisi, selanjutnya masukkan keterangan kesimpulan pada perawatan yang telah dilakukan. Berikutnya, user dapat memasukkan foto progres perawatan saat 0% menandakan bahwa perawatan belum dimulai. Ketika 50% progres tersebut menandakan setengah jalan. Dan ketika 100% menandakan bahwa proses perawatan telah selesai, user juga dapat memasukkan masing-masing 2 foto perawatan pada setiap progresnya. Klik tombol submit bila dirasa semua form perawatan telah selesai dilengkapi. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data. Pada penjadwalan perawatan, jenis perawatan dengan MG1 sudah tidak terdapat di dalam daftar karena telah selesai dilakukan perawatan. Selanjutnya, kita akan melakukan perawatan terhadap data form perawatan MG2. Pada daftar petugas, checklist nama pegawai yang akan diberikan penugasan. Klik pada Mulai Perawatan, maka sistem akan menampilkan halaman data aset perawatan MG2. Input pada jarak titik perawatan MG2. Kemudian, klik tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan detail form dari perawatan MG2. Perawatan MG2 ini merupakan perawatan pada kerusakan lengkung. Masukkan metode perawatan, apakah itu manual, semi-mekanis, atau mekanis. Input pada suhu rel sebelum dan sesudah perawatan. Kemudian, terdapat daftar item perawatan. Item perawatan tersebut merupakan daftar titik lokasi untuk dilakukan perawatan. Buka pada datanya, maka sistem akan menampilkan drop-down form berupa tabel register,
pemeriksaan dan perbaikan. Kemudian data perbaikan tersebut diantaranya listringan, angkatan, lebar jalan rel, pertinggian, dan skilu. Input listringan pada bagian pemeriksaan dan perawatan. Kemudian, input angkatan pada bagian pemeriksaan dan perbaikan. Berikutnya, masukkan pada bagian lebar jalan rel pada bagian pemeriksaan dan perbaikan. Masukkan juga pada bagian pertinggian pada pemeriksaan dan perbaikan. Kemudian, masukkan data skilu pada bagian pemeriksaan dan perbaikan. Masukkan level of safety atau tingkat keamanan pada perawatan titik pemeriksaan. Lanjutkan pada pengisian item perawatan lainnya. Pengisian item perawatan prosesnya masih sama dengan sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengisian pada item-item perawatan, scroll sedikit ke bawah dan masukkan kesimpulan dari perawatan yang telah diselesaikan. Berikutnya, user dapat memasukkan foto progres perawatan saat 0% menandakan bahwa perawatan belum dimulai. Ketika 50% progres tersebut menandakan setengah jalan. Dan ketika 100% menandakan bahwa proses perawatan telah selesai, user juga dapat memasukkan masing-masing 2 foto perawatan pada setiap progresnya. Klik tombol Submit bila dirasa semua form perawatan telah selesai dilengkapi. Maka sistem akan menampilkan alert sukses berhasil menyimpan data. Data-data yang telah dilakukan perawatan dapat dilihat pada riwayat perawatan. Klik panah kembali, maka akan memperlihatkan pilihan menu riwayat perawatan. Klik pada data riwayat perawatan, maka sistem akan menampilkan detail riwayat perawatan. Pada pojok kanan bawah, terdapat tombol untuk melihat grafik perawatan. Klik pada tombol tersebut, maka sistem akan menampilkan pilihan grafik yang dapat dilihat. Klik pada listringan, maka sistem akan menampilkan grafik perawatan listringan. User dapat melihat detail dari skala grafik tersebut dengan klik pada garis skala grafiknya. Begitu juga pada data yang lainnya, user dapat melihat grafik dari hasil perawatan tersebut. Approval laporan hasil pemeriksaan perawatan yang dapat dilakukan oleh KAUR perawatan. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi mobile Tra MMS sebagai KAUR perawatan. Masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Pada halaman home, user dengan role KAUR perawatan hanya dapat mengakses menu perawatan Weekly Maintenance Report. Klik pada menu perawatan WMR, maka sistem akan menampilkan halaman daftar laporan perawatan yang dapat disetujui atau tolak. Klik pada laporan perawatan MC3, maka sistem akan menampilkan daftar yang bertugas terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka user dapat melakukan review terhadap laporan perawatan MC3. Bila data pada laporan MC3 sudah sesuai, maka klik pada tombol menyetujui untuk melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan tersebut. Selanjutnya, buka pada laporan perawatan MM6, maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan perawatan tersebut. Klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan detail data laporan perawatan yang dapat dilakukan review terlebih dahulu. Bila pada data laporan perawatan sudah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan MM6. Maka sistem akan menampilkan alert sukses MM6 berhasil disetujui. Berikutnya, klik pada laporan perawatan MM12. Maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan tugas perawatan tersebut.
klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan mengarahkan ke dalam halaman detail data laporan MM12. Pada halaman ini, user juga dapat melakukan review terhadap daftar laporan perawatan. Bila data pada laporan perawatan telah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk dapat melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan MM12. Maka sistem akan menampilkan alert sukses MM12 berhasil disetujui. Berikutnya, lakukan approval atau persetujuan terhadap data laporan perawatan MG1. Klik pada data laporan tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman daftar pegawai yang melakukan penugasan terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan halaman detail dari data laporan perawatan MG1 pada halaman ini. User dapat melakukan review data laporan sebelum melakukan persetujuan. Bila data pada laporan perawatan MG1 telah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk dapat melakukan persetujuan terhadap data laporan perawatan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses, data berhasil disimpan. Tahap selanjutnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, lakukan perawatan pada laporan perawatan MG2. Klik pada laporan tersebut, maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan penugasan terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan halaman daftar aset dari laporan perawatan MG2. Klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan detail dari laporan perawatan MG2. Detail informasi pada MG2 mencakup listringan, angkatan, lebar jalan rel, pertinggian, dan skilu. Kemudian terdapat juga kolom data registrasi, pemeriksaan, dan perbaikannya. User KUR perawatan dapat melihat grafik dari data pemeriksaan dan perbaikan dengan klik pada tombol yang berada pada pojok kanan bawah. Klik pada setiap tombol data perbaikan yaitu listringan, angkatan, lebar jalan rel, pertinggian, dan skilu. Maka sistem akan menampilkan grafik sesuai dengan data yang diklik. Bila telah selesai melakukan review terhadap data perawatan, klik pada tombol menyetujui apabila data tersebut sudah benar. Maka sistem akan menampilkan alert sukses data berhasil disimpan. Approval hasil laporan perawatan yang dapat dilakukan oleh KUPT. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi Mobiltra MMS. Sebagai KUPT, masukkan NIP dan juga password yang telah terdaftar ke dalam aplikasi. Pada halaman Home, klik pada menu perawatan WMR, maka sistem akan menampilkan halaman daftar laporan perawatan yang dapat disetujui atau tolak. Klik pada laporan perawatan MC3, maka sistem akan menampilkan daftar yang bertugas terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka user dapat melakukan review terhadap laporan perawatan MC3. Bila data pada laporan MC3 sudah sesuai, maka klik pada tombol menyetujui untuk melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan tersebut. Selanjutnya, buka pada laporan perawatan MM6, maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan perawatan tersebut. Klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan detail data laporan perawatan yang dapat dilakukan review terlebih dahulu. Bila pada data laporan perawatan sudah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan MM6. Maka sistem akan menampilkan alert sukses MM6 berhasil disetujui. Berikutnya, klik pada laporan perawatan MM12, maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan tugas perawatan tersebut. Klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan mengarahkan ke dalam halaman detail data laporan MM12. Pada halaman ini, user juga dapat melakukan review terhadap daftar laporan perawatan.
Bila data pada laporan perawatan telah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk dapat melakukan persetujuan terhadap laporan perawatan MM12. Maka sistem akan menampilkan alert sukses MM12 berhasil disetujui. Berikutnya, lakukan approval atau persetujuan terhadap data laporan perawatan MG1. Klik pada data laporan tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman daftar pegawai yang melakukan penugasan terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan halaman detail dari data laporan perawatan MG1 pada halaman ini. User dapat melakukan review data laporan sebelum melakukan persetujuan. Bila data pada laporan perawatan MG1 telah sesuai, klik pada tombol menyetujui untuk dapat melakukan persetujuan terhadap data laporan perawatan. Maka sistem akan menampilkan alert sukses, data berhasil disimpan. Tahap selanjutnya, masih sama dengan sebelum-sebelumnya, lakukan perawatan pada laporan perawatan MG2. Klik pada laporan tersebut, maka sistem akan menampilkan daftar pegawai yang melakukan penugasan terhadap perawatan tersebut. Kemudian, klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan halaman daftar aset dari laporan perawatan MG2. Klik pada tombol selanjutnya, maka sistem akan menampilkan detail dari laporan perawatan MG2. Detail informasi pada MG2 mencakup listringan, angkatan, lebar jalan rel, pertinggian, dan skilu. Kemudian terdapat juga kolom data registrasi, pemeriksaan, dan perbaikannya. User KUPT dapat melihat grafik dari data pemeriksaan dan perbaikan dengan klik pada tombol yang berada di pojok kanan bawah. Klik pada setiap tombol data perbaikan yaitu listringan, angkatan, lebar jalan rel, pertinggian, dan skilu. Maka sistem akan menampilkan grafik sesuai dengan data yang diklik. Bila telah selesai melakukan review terhadap data perawatan, klik pada tombol menyetujui apabila data tersebut sudah benar. Maka sistem akan menampilkan alert sukses data berhasil disimpan. Itulah langkah-langkah penggunaan aplikasi Mobile Trah MMS. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!